Baik. Sudah pukul 8, teman-teman? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suara Bisa, saya Pak. kecil tidak? Iya, Pak. Bisa. Suara saya cukup jelas didengar atau tidak, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Saya perbesar lagi ya. Ya, sudah ya. Saya tautkan ke YouTube dulu sebentar, teman-teman. Ya, bermana bisa. Oh iya, saya lupa ini. Akunnya bukan akunnya Pak Galan. Ya, ternyata memang yang bisa hostnya ya. Baik. Ya, mari dinyalakan kameranya yang belum nyala. Sebentar lagi saya mulai. Sudah 118 mahasiswa yang masuk. Baik, sudah ya? Sudah menyalakan kamera semua. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan pada sesi pertama program inovasi pembelajaran digital tahun 2021. Sebelum saya masuk konten materi, saya ingin melakukan sedikit overview atau sedikit review berkaitan dengan sistem yang akan dipakai. Nah, saya akan tunjukkan ke kalian untuk open learning-nya. Ya, apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silahkan lihat baik-baik ya. Kalian lihat baik-baik, nanti saya jelaskan. Nah, untuk nanti sesi asinkron, jadi pola pembagian pelaksanaan IPD ini berjalan dengan dua cara. Yang pertama adalah sesi sinkron, dan yang kedua adalah sesi asinkron. Nah, kemarin saya ingat ada pertanyaan misalnya, Pak, kalau misalnya saya ada mentoring dan lainnya bagaimana? Tidak apa-apa, ikut mentoring dulu, nanti silahkan ikut menyusul walaupun terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, untuk sesi sinkron sudah ditetapkan waktunya adalah hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 10. Nah, teman-teman semua, untuk sesi sinkron tersebut itu ya, untuk sesi sinkron tersebut kalian nanti tidak usah berpikiran bahwa itu akan dilaksanakan selama 2 jam, tidak. Saya hanya memberikan batasan waktu itu untuk menjadi gambaran kira-kira nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi 2 jam itu hanya estimasi saja. Bisa saja jam setengah 10 atau bahkan jam 9 sudah cukup. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kalian nanti hampir 75% aktivitas berada di dalam open learning itu. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, karena ini short course, maka otomatis untuk pembabakan atau materi kuliah yang akan disampaikan itu tidak akan sepanjang kuliah reguler. Sehingga pada setiap sesi sinkron, otomatis materi yang disampaikan itu lebih padat. Lebih padat itu bagaimana, Pak? Lebih padat itu artinya, nah ini teman-teman, silakan kalian lihat. Nah, ini jadwal perkuliahan misalnya. Nah, ini nanti masih kita perbaiki karena masih ada sedikit kesalahan ya. Nah, jadi misalnya kita nanti akan membahas tentang sejarah dan kedudukan. Jadi satu pertemuan pada sesi sinkron ini akan membahas 2 topik sekaligus. Nah, oleh karena itu nanti waktunya bisa lebih singkat.
atau lebih padat. Nah, kemudian ini hanya untuk garnish saja atau hanya untuk awalan saja. Untuk learning activities kalian itu ada di bagian sini. Silahkan kalian klik di sini ya, di bagian P1. Nah, di bagian P1 ini kalian tidak langsung membahas materi bacaan. Nanti saya minta admin perbaiki. Seharusnya sebelum materi bacaan ini ada yang namanya pretest. Pretest itu fungsinya apa Pak Galan? Pretest itu fungsinya untuk memberikan semacam placement test. Jadi kalian itu sudah paham belum? Memberikan semacam gambaran apakah kalian sudah paham materi ini sebelumnya, apakah cukup paham ataukah kurang paham. Nah, jadi bisa dikatakan nanti sebelum perkuliahan nanti kalian akan pretest dulu. Maka kemarin disampaikan oleh Mbak Cindy dan Mbak Eri. Jadi setiap minggunya atau setiap pekannya untuk pengumpulan tugas dibatasi Jumat pagi. Nah, sebelum kalian masuk ke perkuliahan, boleh di Jumat sore maupun Sabtu pagi, silahkan kalian kerjakan pretest. Nah, pretest ini cara mengerjakannya bagaimana Pak? Kalau ada model bentuknya seperti ini, tampilan seperti ini, ya kalian jawab saja di sini. Langsung di sini. Ini kan bentuknya diskusi. Dijawab saja. Nah, kemudian nanti di akhir pertemuan, setelah kalian mengerjakan semuanya, inilah yang disebut sebagai post-test. Post-test itu setelah pembelajarannya itu selesai dilakukan. Apakah cukup jelas teman-teman untuk konsep awalnya? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan ubah. Ajak kalian main-main dulu. Silahkan ini diklik. Nah, kalian pakai HP atau pakai apa ini teman-teman? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Oh iya, Pak. kalau HP, pakai Pak. laptop, Pak Galan minta tolong, silahkan kamu klik itu yang namanya kuis. Itu yang namanya kuis di form open learning itu. Nah, kamu klik dulu. Kita main-main dengan kuisis dulu ya. Nah, kuis ini akan menjadi benchmarking Pak Galan. Saya akan menunjukkan nanti hasil kuis kalian seperti apa. Mari silahkan. Pakai HP bisa tidak Pak? Bisa, sama juga bisa. Nih Pak Galan buka ya di sini sebentar. Kuisnya tautannya ini, bit.ly kuis IPD pekan 1. Silahkan dicoba. Pakai HP bisa teman-teman. Oke, sudah masuk teman-teman? Sudah masukkah kalian? Belum Pak, masih muter. Belum, Pak. Masih loading Pak. Masih loading? Ya, oke. Itu kuisnya tidak panjang loh, paling cuma 10 pertanyaan. Jadi setiap CPMK itu akan ada 10 pertanyaan. Nah, iya, sudah dicoba? Oke, sudah masuk teman-teman semua? Kalau sudah masuk, langsung dimainkan ya. Belum Pak, masih loading. Masih loading? Ya, ditunggu. Kalau masih loading, ditunggu ya. Masuk ke quizzes.com. Nah, bagi yang sudah bisa mengakses kuisnya, angkat tangan coba. Silahkan dikerjakan. Silahkan kuisnya dikerjakan. Itu kuis singkat. Dicoba saja. Nanti saya akan cek hasilnya seperti apa. Untuk pemanasan kita dulu.
Oke, sudah jalan ya kuisnya? Kalau sudah jalan kuisnya, silahkan dimainkan dulu. Itu tidak akan lama, teman-teman. Permainan kuis itu tidak akan lama. Maaf Pak, berarti langsung mulai? Langsung mulai aja, Dek. Itu kan Oke. saya setting mandiri kan? Tidak harus Iya. di start admin. Iya, terima kasih. Iya, dimulai aja langsung, Dek. Tidak apa-apa. Maaf Pak, punya saya kayak masih layar hitam semua gitu. Iya, kalau begitu ya sudah. Nanti kalau pakai laptop dicoba ya, Dek ya. Iya Baik, Pak. biarkan temannya menyelesaikan. Oke. Nah, teman-teman saya tunjukkan sesuatu untuk kalian. Jadi, misalnya kalian tadi sudah masuk. Nah, ini nih. Nah, kalian misalnya tadi sudah masuk ke kuis. Kuis ini di sini ya. Nah, maka secara otomatis nanti kalian akan memulai kuis itu. Kuis itu tinggal kalian masukkan tautannya dan kalian jalankan. Ini saya contohkan milik Pak Galan. Start playing. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Sudah? Nah, ketika kamu klik link kuis itu, maka akan langsung seperti ini. Nah, caranya adalah tinggal kalian klik start di sini ya. Tinggal kalian klik start di sini. Maka otomatis di sini akan langsung memulai kuis itu. Nah, silahkan dijawab. Silahkan dijawab yang mana yang menurut kalian itu paling tepat. Nah, ini kenapa? Nah, kalau seperti ini berarti salah. Saya pilih jawaban yang salah. Ya, yang seperti itu, teman-teman. Nah, oke, begitu. Jadi nanti kalian tinggal melanjutkan kuisnya di rumah. Tidak apa-apa. Oke ya. Nah, sip. Baik, teman-teman semua. Nanti kuisnya dilanjutkan sendiri untuk sesi asinkron. Sekarang Pak Galan akan menampilkan materi terlebih dahulu. Silahkan, bagi yang sudah terlanjur memulai kuis, tidak apa-apa. Nanti kalian masuk lagi di situ. Berarti ini bisa nanti, Pak. Berkali-kali, bisa. Saya tidak memberi batasan, Mas. Silahkan. Silahkan berkali-kali pakai itu boleh, Mas. Tenang saja. Baik, Pak. Ya. Sudah? Baik, sekarang Pak Galan akan share screen materi ya, teman-teman semua. Silakan kalian perhatikan, materinya sudah saya unggah di bagian mana? Di bagian bahan modul materi. Silakan kalian perhatikan di situ. Iya, dikerjakan nanti saja ya, Dek. Baik, saya share screen materi, teman-teman. Ya, sudah muncul ya materinya, teman-teman semua? Sudah, Pak. Udah, Kak. Baik. Pak. Baik, kita sekarang akan diskusi berkaitan dengan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Silakan perhatikan baik-baik ya, apa yang saya akan jelaskan nanti. Jadi yang pertama begini, teman-teman. Bahasa Indonesia itu diakui secara de jure atau secara hukum mengikuti ketetapan negara. Jadi artinya sebelum berdiri negara Indonesia, itu belum ada istilah bahasa Indonesia, teman-teman.
bahasa Indonesia itu masih dikatakan sebagai bahasa yang memang saat itu kombinasi atau campuran dari berbagai bahasa yang ada. Jadi istilah bahasa Indonesia itu kemudian muncul setelah bahasa Indonesia itu atau bangsa Indonesia itu merdeka. Jadi sebelum itu tidak dikatakan sebagai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia muncul pertama kali, inisiasi bahasa Indonesia muncul pertama kali pada saat yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu pada saat itu membahas berkaitan dengan persatuan pemuda untuk memberikan semangat kepada waktu itu Nusantara. Kalian ingat isi Sumpah Pemuda itu ada apa saja, teman-teman? Terutama yang bagian ketiga. Apa itu? Isinya bagaimana? Menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi awal pertama kali secara fakta muncul bahasa Indonesia itu pada tanggal berapa, teman-teman? 28 Oktober Oktober 1928. Jadi 29. Sumpah Pemuda itu menginisiasi pertama kali istilah bahasa Indonesia, tapi belum diresmikan waktu itu. Jadi bisa dikatakan kalau negara kita ini adalah negara yang memang selalu dimotori oleh generasi muda. Generasi muda saat itu tidak kemudian memberikan koordinasi, memberikan kesempatan kepada generasi yang memang sudah senior seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan sebagainya untuk bergabung, tidak. Jadi gerakan pemuda ini bersatu, kemudian menginisiasi namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira pertanyaannya kan menjadi begini, teman-teman. Apakah kemudian semangat nasionalisme itu pada masa pra-kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan itu tercermin di dalam bahasa Indonesia? Tentu jawabannya adalah iya. Gerakan-gerakan pemuda yang ada di setiap daerah waktu itu berkumpul untuk membentuk yang namanya aliansi. Aliansi Gerakan Pemuda Indonesia yang pada saat bertemu pada tanggal 28 Oktober itu menghasilkan 3 Sumpah Pemuda. Yang salah satunya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan, teman-teman, jadi yang mengawali semangat bahasa Indonesia saat itu adalah Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda Nusantara. Bayangkan, dari berbagai daerah ada yang namanya Jong Java, ada yang namanya Jong Sumatera, ada yang namanya Jong Celebes, dan seterusnya merelakan bahasa daerahnya. Tidak ada ego sendiri, tidak ada perasaan ingin menang sendiri, chauvinis, melebur menjadi satu bahasa Indonesia. Berarti kalau begitu, bahasa Indonesia itu sebetulnya memang konsepnya itu sudah ada, Pak. Sudah ada, tapi belum terdefinisi dan terdeskripsi dengan jelas. Baru pada saat inisiasi Sumpah Pemuda itu kemudian muncul istilah bahasa Indonesia. Jadi bisa dikatakan simpulannya, secara de facto atas dasar semangat nasionalisme, Gerakan Pemuda Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian selanjutnya adalah yang berikutnya, pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, sehari setelah Indonesia merdeka baru ditetapkan secara hukum oleh yang disebut sebagai MPRS. Masih ingat pelajaran sejarah itu, teman-teman? Ada BPUPKI. Yang awal persiapan kemerdekaan namanya apa itu? Panitianya. BPUPKI. Kemudian dilanjutkan apa, teman-teman? PPKI. PKI. Itu setelah merdeka jadi apa, teman-teman? BRS. MPRS dan juga DPRS. Sampai sekarang MPR dan juga DPR. Nah, penetapan saat itu, penetapan presiden saat itu dan juga penetapan bahasa terjadi sehari setelah Indonesia merdeka.
Pada saat kapan itu? Pada saat 18 Agustus tahun 45. Jadi pada tanggal itu bahasa Indonesia sudah ditetapkan secara hukum menjadi bahasanya bangsa Indonesia. Kemudian saya punya pertanyaan teman-teman. Apakah setiap bangsa itu kemudian memiliki bahasa asli, bahasa resmi sendiri? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua bangsa itu memiliki bahasa khasnya sendiri. Ada beberapa yang memang tidak memiliki bangsa atau memiliki bahasa yang memang khas. Contoh misalnya Singapura. Contoh misalnya Singapura itu bahasanya bahasa apa teman-teman? Cina. Singapura itu bahasanya bahasa apa? Inggris. Bahasanya bahasa Inggris, betul. Bahasa yang kedua bahasa Melayu. Australia. Kita ke Australia sekarang. Bahasanya bahasa apa? Juga bahasa Inggris. Nah, dari situ kemudian muncul satu pertanyaan. Apakah kemudian bahasa yang dipakai atau bahasa yang diresmikan pada saat negara itu merdeka itu selalu melihat asal muasal dari negaranya? Jawabannya iya. Jadi ternyata ada kaitan antara penjajahan, antara suku, antara ras, antara asal budaya bangsa itu terhadap perkembangan bahasa yang ada. Kita contohkan saja. Bahasa Indonesia itu diserap dari berbagai macam bahasa, teman-teman. Ada bahasa Belanda, ada bahasa Arab, ada bahasa Portugis, ada dari Jawa, ada dari Padang, ada dari Sumatera. Jadi bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia itu menyerap berbagai macam sumber bahasa. Nah, apakah kemudian serapan itu menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan sejarah? Jawabannya adalah tepat. Ternyata pemilihan bahasa itu tidak lantas kemudian muncul seketika itu saja, tapi atas dasar sejarah terhadap kebangsaan itu. Contoh misalnya, kita berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab kenapa masuk di Indonesia itu jalurnya ada dua. Selain agama, jalur apa teman-teman? Selain datang dari jalur agama, bahasa Arab masuk dari jalur apa? Dagangan. Betul sekali. Kalian pernah dengar istilah Gujarat, guys? Iya. Iya. Gujarat itu adalah semenanjung Timur Tengah atau semenanjung Barat Timur Tengah. Nah, oleh karena itu perdagangan juga menginisiasi di situ. Kemudian Belanda. Belanda menjajah Indonesia sangat lama. Berapa lama teman-teman itu? Berapa lama teman-teman? 350 tahun. Kira-kira kalau orang diduduki, orang dikuasai 350 tahun, budayanya itu menular tidak kira-kira? Ya, Pak. Menular, Pak. Menular pasti, termasuk juga bahasanya. Istilah-istilah Belanda yang sering kalian dengar, contohnya apa teman-teman? Istilah Belanda yang sering kalian dengar. Apa ya? Sepur, Pak. Betul, Oh, iya, sepur. Ya, pernah Sepur. dengar istilah ada namanya baskom? Iya. Pernah, Iya. Pak. Banyak ya. Oke, saya beritahu beberapa istilah Belanda dari situ. Tapi yang paling terkenal itu adalah baskom, kemudian kamar, kado, handuk, bioskop. Bioskop itu istilah Belanda itu. Kamu cari di bahasa Inggris sana, tidak ada istilah bioskop itu. Kemudian bistik, pernah dengar bistik? Pernah. Bistik juga dari Belanda. Kemudian ada lagi verboden. Verboden itu kalian tidak boleh masuk. Jalannya verboden. Kemudian plesir. Plesir itu dikira dari mana itu? Plesir itu dari Belanda, teman-teman. Plesir. Pit. Ada yang mengatakan orang Jawa pit ya. Orang Jawa sangat dekat dengan istilah pit. Tapi itu aslinya, asal muasalnya juga datang dari Belanda. Serbet, potlot. Bahkan sampai potlot pun datang dari Belanda. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau ternyata Belanda juga meninggalkan banyak hal untuk bahasa Indonesia itu. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan Melayu, wah luar biasa, masih banyak sekali. Nah, penciri bahwa bahasa kita dekat dengan bahasa Melayu, coba kalian tonton itu. Kartun dari Malaysia itu. Upin Ipin. Upin Ipin.
Kalian butuh translator tidak? Kalian butuh subtitle tidak? Tidak. Enggak. Tidak. Bahasanya sama tidak dengan kalian padahal? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Sama. Tapi kalian bisa memahami apa yang mereka maksud? Bisa. 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 Itu menandakan bahwa ternyata bahasa kita itu mirip dengan yang namanya bahasa Melayu. Benipin. Iya, Upin Ipin, betul. Nah, maka dari itu bisa didiskusikan bahwa ternyata pertimbangan para pendiri bangsa yang disebut sebagai founding father negara kita ketika menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu ada alasannya. Satu, bahasa tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa tersebut dengan aslinya berasal dari masyarakat. Yang ketiga, bahasa tersebut dipakai oleh masyarakat dan juga menjadi penghubung antar warga, antar ras, antar suku di dalam bahasa Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan untuk mempertimbangkan sebuah bahasa itu ditetapkan sebagai bahasa persatuan, bisa dilihat yang pertama dari sejarahnya, yang kedua dari kemampuan bahasa itu dalam menjalin komunikasi antar sesama warga negaranya, dan yang ketiga adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini sudah direpresentasikan di dalam Gerakan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Jadi founding father kita menetapkan bahwa ternyata itu menjadi bahasa yang langsung jadi, bisa dipaskan begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, kita pernah dijajah Jepang, Pak. Apakah kemudian bahasa Jepang ada juga di dalam bahasa Indonesia? Tentu ada. Walaupun representasinya atau tingkatannya tidak sebanyak bahasa Belanda dan bahasa yang lain. Nanti kalian contoh ya, kalian carikan bahasa Jepang yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut teman-teman, di dalam penentuan tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian ada istilah seperti ini. Apakah bahasa bisa menjadi alat penjajahan? Apakah bahasa bisa menjadi alat penjajahan? Ingat, yang namanya penjajahan tidak selalu berupa penguasaan fisik, penguasaan mental ideologi, penguasaan perspektif, itu juga dikatakan penjajahan. Maka dari sini bisa disimpulkan kalau bahasa itu bisa dijadikan alat untuk menjajah. Itu yang menarik teman-teman. Yang sekarang sedang sangat-sangat luar biasa berkembang pesat itu adalah bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Di mana-mana sekarang luar negeri maksud saya ya, di luar negeri sana sekarang tren belajar bahasa Cina itu meningkat dengan pesat. Karena pusat ekonomi dunia yang kedua sekarang berada di Cina. Maka dari itu, kalian sebagai generasi muda, tanamkan motivasi diri kalian, kuasai dunia, nanti otomatis bahasa itu akan menjadi alat penjajahan yang paling efektif. Sebelum kita menyerang ke sana. Begitu ya, konsepnya begitu. Nah, kemudian ada istilah begini teman-teman. Apakah maksud dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa? Seperti yang kita sudah diskusikan tadi, bahasa itu menunjukkan bangsa. Artinya orang dengan bahasa tertentu membawa identitas dari negara atau bangsa tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahasa merupakan identitas di sana. Nah, sehingga akan sangat baik sekali jika sebuah bangsa itu memiliki bahasa yang khas. Karena itu merupakan identitas. Nah, kemudian kita sekarang kembali ke sini teman-teman. Bagaimana sekarang kondisi bahasa Indonesia pasca penetapan secara de facto pada Sumpah Pemuda tahun 28 sampai sekarang? Apakah bahasa Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat? Jawabannya adalah berubah atau tidak teman-teman? Berubah. Zaman dulu kira-kira ada logo enggak? Enggak. Tidak ada itu, tidak ada. Nah, apakah perubahan bahasa itu selalu positif atau selalu negatif? Jawabannya bergantung. Jika memang bahasa tersebut akan menghilangkan bahasa aslinya atau akan membawa bahasa aslinya kepada kehancuran, maka perubahan itu negatif. Tapi, jika bahasa tersebut memperkaya bahasa aslinya dan juga memperluas hasanah kebahasaan aslinya, maka perubahan yang arahnya
positif. Teman-teman coba ingat-ingat. Teman-teman pernah membaca tidak atau mendengar tidak kata-kata peramban, tetikus, memuat ketika mengakses komputer? Pernah membaca? Pernah. Pernah, betul. Itu artinya bahasa Indonesia itu mengalami penyerapan dan perluasan. Yang mana itu bagus untuk bahasa Indonesia. Supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tidak tertelan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perubahan bahasa sepanjang tidak mengganggu kredibilitas dan kebergunaan dari bahasa yang aslinya, maka perubahan itu dikatakan sebagai perubahan yang memang positif. Nah, sekarang kemudian ada serangan yang namanya bahasa alay, teman-teman. Kalian punya teman-teman yang alay? Ada, Pak. Punya tidak? Punya, Pak. Punya tidak kira-kira? Iya. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman pengaruh bahasa alay terhadap bahasa kita? Ada tidak pengaruh bahasa alay? Teman-teman, yang namanya bahasa itu adalah yang disebut behavioristik. Bahasa itu bisa karena terbiasa. Teman-teman awalnya mencoba-coba berusaha membahasakan sesuatu dengan bahasa alay. Cius, dan sebagainya. Cius itu apa ya teman-teman? Serius. Serius ya. Iya. Cius, miapa, dan sebagainya. Tapi lambat laun ketika sebuah kebiasaan itu kalian katakan sebagai legal, ini membawa menjadi sikap bahasa yang mana itu sangat berbahaya. Sangat berbahayanya bagaimana Pak Galan? Begini teman-teman. Nanti kalau kamu terbiasa menggunakan bahasa alay di dalam proses komunikasi, takutnya adalah kalian tidak bisa membedakan penggunaan bahasa pada sesi formal dan sesi non-formal. Bayangkan kamu menjadi seorang direktur atau menjadi seorang rektor atau menjadi seorang guru. Yakin kamu mau pidato dengan bahasa yang alay begitu? Iya. Tidak. Tidak, Pak. Gue tuh serius sama elo gitu. Ya nanti yang di depan mimbarmu, penontonmu akan tertawa pasti. Karena memang apa? Tadi seperti yang Pak Glenn sampaikan, yang namanya bahasa itu kebiasaan. Pak, berarti bahasa alay dilarang, Pak? Tidak. Tidak dilarang. Itu sebagai bentuk perkembangan bahasa. Cuma yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu diri menempatkan penggunaan bahasa yang memang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Saat formal, ya formal. Saat non-formal, ya non-formal. Kalau non-formal, bebas mau pakai bahasa apapun. Mau pakai bahasa hewan pun boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau memang saat sesi formal, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kalau sesi internasional, ya gunakan bahasa Inggris yang memang sesuai dengan ketentuan grammar, kemudian punctuation, dan sebagainya. Nah, ini menarik untuk dibicarakan. Jadi artinya kalian harus berhati-hati terhadap penggunaan bahasa alay terhadap bahasa kita ya. Harus berhati-hati. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kemudian menjadi sebuah kewajiban. Apalagi bagi kalian seorang mahasiswa yang memang menempuh pendidikan dengan institusi akademik dan juga menjunjung tinggi marwah akademik. Dalam dunia profesional, bahasa Indonesia yang baik dan benar pun digunakan pada berbagai macam faktor, membuat laporan, membuat surat, membuat undangan, dan sebagainya. Maka akan sangat penting menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menguasainya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulis dan juga dalam bentuk lisan. Tulis itu dalam rangka membuat tulisan, laporan, kemudian undangan dan sebagainya. Lisan itu dalam konteks komunikasi. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan juga menyesuaikan dengan norma atau keadaan yang ada, baik dan juga benar. Nah, oleh karena itu teman-teman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini harus selalu digalakkan sehingga kalian tidak akan lepas atau kalian tidak akan kehilangan kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang tepat.
sesuai dengan situasi dan kondisi itu tadi. Mungkin di antara kalian pernah mengalami yang disebut sebagai kesulitan dalam menulis, wah ini bahasanya bagaimana kalau menulis ya Pak, dan sebagainya. Itu karena belum terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa menggunakan ini, pasti mudah. Nah, bagaimana Pak konsep supaya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu masuk ke dalam otak, kemudian bisa kita implementasikan? Jawabannya adalah sering praktik dan juga sering membaca. Kalau sering praktik dan sering membaca, maka otomatis bawah sadar kalian akan merekam konsep bahasa-bahasa yang memang dianggap sebagai bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Itu untuk sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia itu sangat menarik ya. Jadi ternyata bahasa Indonesia bisa diarahkan sampai ke situ. Ingat ya, ada jalur-jalur yang memang mempengaruhi adanya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana yang disebut dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, lihat baik-baik teman-teman. Oke ya. Nah, di sini tadi Pak Galan sudah terangkan teman-teman. Di Sumpah Pemuda pada sumpah yang ketiga ada kata-kata di sini. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung ya di sini ada kata-kata menjunjung. Menjunjung ini berarti mengutamakan atau menomorsatukan bahasa persatuan bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya. Nah, maksudnya bagaimana Pak? Dari kata menjunjung bahasa persatuan ini, kita bisa maknai dua hal. Yang pertama, pemuda Indonesia itu rela mengalah untuk tidak mengutamakan bahasa daerahnya. Bayangkan kalau misalnya kamu datang dari berbagai macam daerah, berkumpul di satu tempat menggunakan bahasa daerah masing-masing. Itu akan membuat kekacauan, itu akan membuat chaos, itu akan membuat yang disebut sebagai ketidakpahaman, kondisi di mana saling tidak nyambung satu sama lain. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa persatuan, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, efek dari itu, otomatis pemuda Indonesia rela tidak mengutamakan bahasa daerahnya. Padahal harusnya yang namanya pemuda itu emosional. Nah, ini berarti sikap yang perlu diapresiasi. Simpulan yang kedua adalah bagaimana kemudian bahasa daerah itu posisinya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa daerah posisinya setelah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan, bahasa daerah itu tetap diakui sebagai bahasa yang memang harus dipelihara. Ya. Jaga bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Jadi bahasa daerah ini dianggap dan juga diposisikan sebagai bahasa yang harus lestari, yang harus dijaga, karena bagian dari kebudayaan teman-teman. Tetapi konsep dari itu semuanya bahwa bahasa Indonesia yang harus dijunjung. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia setingkat harus digunakan lebih penting atau lebih sering digunakan ketika pada sesi yang memang formal. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas kedudukan. Nah, yang namanya kedudukan itu adalah posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, posisi dan fungsi bahasa Indonesia bisa dilihat dari dua ranah. Pertama sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Ini beda konsepnya ya. Kalau konsepnya sebagai bahasa negara, ini berarti berkaitan dengan urusan kenegaraan. Kalau nasional berarti berkaitan dengan urusan yang memang nasional, lebih luas, dari Sabang sampai Merauke. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas secara nasional dulu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan. Ingat tadi Pak Galan sudah sampaikan, kalau setiap bangsa itu belum tentu memiliki bahasa asli, belum tentu memiliki bahasa yang berfungsi sebagai identitas. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini dianggap sebagai lambang kebanggaan bahasa nasional. Dan yang kedua, yang paling menarik adalah bahasa Indonesia ini digunakan untuk identitas nasional. Identitas nasional. Jadi bisa dikatakan kalau identitas nasionalnya itu terlihat. Oh, misalnya kalian datang ke sebuah daerah, kemudian berbicara bahasa Indonesia, paling tidak orang yang
akan diajak berkomunikasi dengan kalian sudah tahu bahwa kalian memiliki nasionalisme atau kalian memiliki negara Indonesia. Sama juga ketika kalian di luar negeri, kalian dapat beasiswa, lanjut kuliah di luar negeri, kemudian kalian tanpa sengaja bertemu orang Indonesia yang sama di sana, itu bisa dikatakan kalau kalian membawa identitas nasional. Yang ketiga itu adalah alat perhubungan antar bangsa. Nah, konteksnya kalian tidak perlu takut. Dulu misalnya, bayangkan jika misalnya kalian datang, ini ada anak Bone teman-teman? Ada mahasiswa dari Bone? Ada mahasiswa dari Bone? Halo? Ada Pak, ada Pak. Iya. Bone bahasa aslinya apa, Dek? Bone bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa situ. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Iya. Bayangkan kalau misalnya orang Solo main ke Bone sana, tapi tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Bugis itu dengan bahasa Indonesia jauh ya, Dek ya? Jauh berbeda. Wow, jauh berbeda itu katanya itu. Jauh berbeda. Coba contohkan. Contohkan, kamu siapa coba? Teman-teman yang di Solo dengan bahasa Bugis, Dek. Kamu siapa, Dek? Silakan. Siapa pakai bahasa Bugis ini? Iya, siapa pakai bahasa Bugis, Dek? Halo teman-teman, agak kareba tuh. Aduh, nggak tahu. Coba anak Solo, Nggak tahu. anak Solo artikan itu. Bisa tidak kira-kira? Kabar Pak? Apa kabar, Kak? Apa kabar? Oh, luar biasa. Luar biasa. Sekarang anak Solo silakan menyapa anak Bugis dengan bahasa kromo halusnya Solo, silakan. Pripun kabare? Pripun kabare ora basa kromo halus, Mas. Oh, iya, Pak. Ganti, ayo disapa yang baik, disapa. Disapa silakan. Ayo salah satu, perempuan laki-laki boleh. Silakan ayo. Sugeng Enjing, Pak. Sugeng Enjing, lanjut dong. Sugeng Enjing bagaimana? Sugeng Enjing pripun kabaripun? Sugeng Enjing pripun kabaripun? Anak Bone tahu maksudnya apa? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ini yang disebut sebagai alat perhubungan antar bangsa. Bayangkan kalau anak Bugis main ke Solo yang bisa dikuasai cuma bahasa Bugis saja. Tukang becak di Solo, geleng-geleng pasti nanti. Ini bicara apa anak ini? Karena apa? Karena memang alat perhubungan ini menjadi sebuah konsep yang sangat penting dalam proses komunikasi. Nah, sama juga orang Solo, kalau mau main ke Bugis, tidak bisa bahasa Bugis juga sama. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem kebahasaan semesta di dalam bangsa Indonesia ini. Nah, bahasa Indonesia ini menempati fungsi itu untuk menghubungkan antar bangsa. Makanya anak Bugis, anak Malang, dan sebagainya, kalau main ke Solo tidak perlu takut. Saya doakan ya, Dek, anak-anak Bugis, anak-anak Bone, main ke Solo ya. Amin. Kuliah di Solo ya. Iya, Amin. nanti kuliah S2 di Solo. Siap. Nanti kuliah S2 di Solo, nanti diajak oleh teman-teman bahasa Indonesia itu makan tengkleng, Dek, namanya. Itu enak sekali. Amin, Pak. Kalau nanti Iya. Bapak Bugis tuh. Iya, Magelangan, Pak. Magelang. Iya, betul. Nah, di sana tidak ada tengkleng kan, tidak ada Magelangan. Nah, di sini di Solo ada. Tidak ada. Nah, tidak ada. Makanya main ke sini nanti dijamu luar biasa. Nah, oleh karena itu usahakan nanti juga sama teman-teman. Anak-anak Solo juga akan main ke sana, bisa saja dalam program kampus mengajar, bisa juga dengan pertukaran pelajar dan sebagainya, sehingga punya pengalaman untuk datang ke Bone supaya tahu bahwa Bone itu juga indah. Bone itu wisatanya apa, Dek, yang terkenal sampai nasional, Dek? Halo. Bone itu wisatanya apa, Dek, yang terkenal sampai nasional? Pantainya, Pak. Pantai-pantai. Pantai apa namanya, Dek? Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih. Iya. Kalau anak Solo tidak ada pantai, Dek, adanya TW namanya. Itu puncak yang sangat indah itu. Itu anak-anak Solo tersenyum itu pasti. Bayangkan Wih. keindahan di Tawangmangu itu. Nanti ke sana. Atas ini gunung ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah alat pemersatu, teman-teman ya. Jadi dengan adanya alat berhubungan itu sehingga kita
bisa merasa bersatu sebagai bahasa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kaitannya bahasa Indonesia itu jika berperan sebagai bahasa negara? Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu tercermin di dalam Undang-Undang 45 pasal 36. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki aturan, sudah diatur di dalam Undang-Undang 45 pasal 36. Yang pertama adalah bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, ini sekarang yang sedang dilakukan bahwa di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia edukasi akademik, pengantarnya atau proses komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan resmi negara, dan yang keempat adalah alat pengembangan iptek. Jadi kalau misalnya menulis buku, menulis jurnal, yang sifatnya itu adalah untuk nasional, maka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi secara bahasa negara ada 4 fungsi bahasa Indonesia. Ini menarik untuk dipelajari teman-teman semua. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan begini teman-teman. Bagaimana fenomena yang terjadi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia ini kemudian mengalami pergeseran perubahan fungsi ataukah masih tetap sama? Tentu yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Tapi saya yakin kalian sudah tahu jawabannya. Ada beberapa sektor yang memang sekarang sudah mulai menggunakan atau sudah mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang memang digunakan pengantar itu. Contoh, bagaimana Pak kalau misalnya di ruang publik? Nah, di ruang publik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun memang dibantu dengan bahasa Inggris tidak masalah. Untuk membantu ada orang asing yang memang membutuhkan informasi tentang itu. Itu berkaitan dengan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sekarang saya akan perlihatkan sebuah video untuk kalian. Sudah saya unggah di Open Learning sebetulnya teman-teman. Silahkan kalian lihat di bagian bawah, di bagian kuis ya. Ini. Sebentar saya share screen lagi supaya suaranya terdengar. Oke. Nah, kita main-main sebentar teman-teman. Saya akan perlihatkan kalian sebuah konsep bagaimana bahasa bisa terbentuk. Bakso, meatball, اللحم المفروم, hakba, boulet de frikadelle, كفتاس, meatball, polpetta, meatball, köttkorv, almond, frikadelle, albondiga. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi dari mana asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel, yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi, seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Psammetichus. Singkatnya, Psammetichus dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti.
Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajarin. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru, yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada, seperti misalnya negara yang berdekatan seringkali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin, yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Jadi, silakan belajar lagi tentang bahasa karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit. Dan terima kasih kali ini untuk Google Translate. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu bertanya. Bahasa di seluruh Indonesia ada bejibun jumlahnya, apalagi di seluruh dunia. Meski begitu, sekarang kita dan sebagian besar penduduk dunia yang menggunakan aksara alfabet bisa mencatat berbagai pengetahuan, informasi, dan saling memahami dari hampir semua orang di dunia. Terima kasih pada alfabet yang mengabadikan pengetahuan umat manusia. Tapi yang mau ngomong, siapa sih penemu simbol-simbol alfabet ini sebetulnya? Rupanya ada cerita yang sangat-sangat panjang di balik penemuan A, B, C, dan teman-temannya. Singkatnya, perkembangan aksara alfabet bisa dilacak jauh di zaman Mesir kuno di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut sebagai hieroglif. Masalahnya simbol-simbol yang rumit ini cuma dipakai para penguasa dan bikinnya sangat makan waktu, sampai akhirnya muncullah media yang lebih enteng dan gampang ditulis. Lalu makin sering ditulis, simbol hieroglif yang rumit ini pelan-pelan jadi makin sederhana sehingga lebih cepat untuk ditulis. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba. Kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Phoenicia. Berhubung orang-orang Phoenicia suka begadang, maksudnya berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar kemana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Phoenicia mulai berkembang jadi alfabet mula-mula, sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi jadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Karena itu, siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang misteri yang mustahil bisa dipecahkan. Meski begitu, nenek moyang alfabet bisa kita lacak lewat bentuk dan bunyinya. Misalnya simbol sungai dalam hieroglif Mesir diadaptasi bangsa Phoenicia jadi simbol mem, yang nantinya akan berevolusi jadi alfabet M yang kita kenal sekarang. Terus gimana caranya kita orang Indonesia bisa nulis pakai alfabet Latin? Intinya alfabet yang kita pakai sekarang berakar dari peradaban di Eropa di mana dulu disebarkan oleh pemerintah Romawi saat berusaha menaklukkan dunia dan menyebarkan kebudayaannya. Berabad-abad kemudian kerajaan Belanda yang menyerap dan mengadopsi dari sisa kerajaan Romawi menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda. Nah, berhubung bahasa Melayu jadi basis bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, akhirnya kita pakailah si ABCD ini sampai hari ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Jadi kalian sudah tahu teman-teman konsep datang bahasa dari mana? Ya. Oke, ada yang mau berpendapat dari video tadi? Jadi bahasa datang dari mana awalnya teman-teman? Ini kita sudah sampai bahasa Indonesia, kita mundur lagi ya. Ya. Mari dijelaskan teori yang paling relevan sampai saat ini. Kalian menyimak video tadi? Halo? Halo? Pak Joko. Iya, kalian Ya. menyimak video tadi teman-teman? Emak, Pak. Iya, suaranya Iya, masuk Pak. dan terdengar kan? Iya. Iya. Ya. Jadi bagaimana Iya. konsep bahasa yang terlahir sekarang ini? Kalau tadi kita sudah bicara tentang bahasa Indonesia, sekarang tadi kita mundur sangat jauh. Awal mula penciptaan bahasa.
menurut Pak Noam Chomsky, ini dikatakan sebagai bapak linguistik sampai saat ini, Noam Chomsky itu berpendapat bahwa yang namanya bahasa Indonesia, bahasa ya, bukan bahasa Indonesia, bahwa yang namanya bahasa awal pertama kali muncul itu karena kebiasaan. Jadi zaman dulu orang ketika berkomunikasi menggunakan apa, teman-teman? Bahasa Simbol, Pak, simbol. isyarat. Allah. Iya, Atau gerakan simbol dan juga isyarat. Iya, betul sekali. Kalian pernah melihat film tentang manusia purba? Ya, konteksnya seperti itu komunikasinya. Kemudian lambat laun untuk merepresentasikan sesuatu atau untuk mengatakan sesuatu, kemudian kalau sesuatu tersebut memiliki sumber bunyi atau memiliki bunyi, maka dikatakan bahasanya itu diungkapkan dengan sumber bunyi itu. Maka seringkali teman-teman, untuk membahasakan sesuatu sama dengan bunyinya. Saya beri contoh, misalnya untuk mengatakan petir. Kalau konsepnya begitu, berarti dikatakan sebagai apa, teman-teman? Gluduk ya. Gluduk. Bunyinya gluduk-gluduk, begitu kan? Iya, iya. Iya, Pak. Iya. Sekali. Kemudian ada lagi, apalagi yang dikatakan sesuai dengan bunyinya, teman-teman? Kucing. Kucing, iya. Meong, 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 begitu ya. Meong, meong, meong. Nah, jadi orang dulu setelah mereka berevolusi dari bahasa isyarat, kemudian tadi simbol, kemudian membahasakan dengan cara yang menirukan hasil dari bunyi sesuatu tersebut. Tadi gluduk-gluduk-gluduk, meong, 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 kemudian berkembang pesat. Nah, setelah itu, karena terjadi proses persebaran akibat dari kebutuhan manusia itu sebetulnya sederhana, teman-teman, mencari makan. Tapi karena untuk bertahan hidup dan mencari makan dibutuhkan kondisi yang memang tepat, maka orang melakukan namanya migrasi. Migrasi menghasilkan berbagai bahasa yang berbeda karena mereka terisolasi. Jadi jawaban kenapa bahasa yang ada di Indonesia itu sangat banyak, bahasa daerahnya, karena memang suku-suku di Indonesia itu terisolasi satu sama lain. Isolasi bisa dikatakan karena perbedaan faktor geografis dan sebagainya. Zaman dulu tidak semudah zaman sekarang, teman-teman. Zaman dulu untuk bisa bermigrasi atau pergi ke daerah lain dibutuhkan tekad dan juga nyali. Zaman sekarang naik pesawat selesai. Zaman dulu tidak bisa. Atas dasar isolasi tersebut muncullah berbagai macam budaya yang membentuk bahasa hingga sampai saat ini. Itu teori pemunculan bahasa dilihat dari asal muasal nenek moyang. Itu seperti itu. Tadi sudah Pak kalian tambahkan, ada juga datang dari penjajahan, penyerapan bangsa lain, pengubahan bentuk, perdagangan, dan sebagainya. Itu teori tentang asal muasal bahasa. Yang berikutnya adalah tentang alfabet. Ketika kita mengkondisikan dan membicarakan bahasa lisan, tidak lepas dari yang namanya bahasa tulis. Bahasa tulis yang kalian gunakan sampai saat ini menggunakan sistem yang disebut sebagai alfabetis. Alfabetis sendiri itu pun sebetulnya sudah mengalami proses yang sangat panjang. Tadi bisa disimak teman-teman, sistem alfabetis yang dipakai kita sekarang asalnya dari mana? Yang mematenkan siapa? Yunani, betul. Sistem alfabetis sekarang yang dipakai di Indonesia saat ini itu dari Yunani. Dari Yunani pun sebetulnya asalnya juga masih banyak pendapat yang mengatakan itu datang dari Mesir kuno. Kuno terkenal dengan hieroglif dan sebagainya, berkembang menjadi tulisan alfabet hingga sampai saat ini. Ada tidak teman-teman sistem alfabetis yang memang berbeda? Tidak menggunakan sistem Yunani untuk era sekarang ini. Ada tidak? Ada ya. Paling dekat yang mana teman-teman? Paling dekat. Negara dengan sistem alfabetis berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang paling dekat. Mana Mbak? Mas? Thailand. Rusia terlalu jauh. Thailand ya. Pernah baca tulisan Thailand? Oh iya. Pernah baca tulisan Thailand? Iya. Di sana sistem alfabetnya berbeda dengan sistem alfabet yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ya memang mungkin sudah menjadi traktat atau kesepakatan bersama di sana. Saling menghargai saja, nyatanya seperti itu. Tapi dunia internasional menggunakan
sistem alfabetis milik Yunani. Sampai sekarang yang sedang kita pakai saat ini. Baik, teman-teman semua. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tugas untuk hari ini. Kalian sudah 1 jam tadi memaparkan materi. Nah, sekarang saya akan berikan tugasnya. Kita sudah membahas sesi sinkron tadi, teman-teman. Nah, tugas yang pertama silahkan kalian unduh materi. Materi silahkan ini diunduh semua untuk koleksi kalian. Yang berikutnya adalah kerjakan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Buatlah resume mengenai sejarah bahasa Indonesia berdasarkan materi yang telah kalian baca tadi. Silahkan diunggah. Mau berapa paragraf boleh. 1-2 paragraf tidak apa-apa. Bakalan tidak ingin memberatkan kalian. Yang terpenting adalah resume mengenai sejarah bahasa Indonesia, sejarah alfabet, sejarah bahasa, silahkan ditulis di sini. Paling tidak 2-3 paragraf. Kemudian teman-teman, buatlah infografis berwarna berisi bagan alir. Buatlah mind map. Mind map itu bagaimana? Nah, ini contohnya Pak Galen tampilkan ya. Contohnya begini teman-teman. Saya tampilkan. Kamu bisa pakai Word boleh, pakai Canva boleh, terserah. Pakai tulisan tangan boleh tidak Pak? Jangan. Nanti tidak terbaca nanti. Ya. Contohnya saya pakai aplikasi namanya Xmind. Kamu bisa pakai ini. Sebentar, saya tunjukkan aplikasinya. Sebentar ya. Oke, saya cek lagi pertanyaannya, teman-teman. Xmind. Ya, sedang membuka. Saya share screen lagi pertanyaannya. Tadi untuk resume tidak usah diulang karena kalian sudah pasti paham. Nah, ini pertanyaannya. Buatlah infografis berwarna yang berisi bagan alir atau mind map sejarah terlahirnya bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi pengelola citra digital. Boleh pakai Canva, boleh pakai Corel, dan sebagainya. Misalnya kalian pakai Canva boleh. Saya tunjukkan Canva saja supaya mudah. Masuk ke Canva, nanti buat di sana. Sudah punya akun Canva, teman-teman? Sudah, Udah, Pak. Belum, Pak. Ya, kalau belum buat saja. Mudah sekali, Dek. Masuk canva.com namanya. Ini ya, buat Canva di sini. Tampil tidak di layar kalian ini? Layar saya. Tampil, Pak. Tampil. Tapi Burem, Ya, ya. Burem, Pak, tapi, Pak. Pak. Burem. Iya, internetnya ini. Ditunggu saja. Koneksinya lemah. Masuk ke canva.com, gunakan template desain yang sudah ada di sana, teman-teman. Tidak usah mendownload baru atau tidak usah mencari yang baru. Dibuat nyaman saja tugasnya. Ini karena koneksi saya ya, mohon dimaklumi double-double dengan Zoom soalnya. Nih, sudah muncul. Nah, tulis di bagian ini teman-teman, di bagian search box di sini, di kaca pembesar di sini, tuliskan dengan tulisan infografik atau poster boleh. Nah, tulis di bagian sini, di search Canva ini teman-teman, tulis dengan infografis. Sorry ya, koneksinya parah ini. Ini boleh ditutup. Nah, tulis di sini teman-teman, infografis. Nah, ini infografik. Ini teman-teman. Nah, diklik saja. Maka akan muncul template-nya. Nah, seperti ini. Kamu pilih yang menurut kamu, yang paling kamu suka yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini ya. Semoga tidak yang premium yang saya klik. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini sudah muncul teman-teman di hadapan kalian. Nah, sudah, kamu pilih di sini. Kamu edit di sini. Tadi kan infografis tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia.
Nah, berarti kamu buat dari tadi apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dipelajari, silahkan buat peta konsepnya. Ini misalnya menggunakan ini. Boleh diedit saja, teman-teman. Kalian tulis. Saya coba naik. Mohon maaf, ngehang. Nah, ini. Kamu boleh berkreasi sebagus mungkin. Nah, misalnya begini. Ini saya edit. Ini saya edit di sini. Di double klik saja. Kemudian saya ganti. Sebentar ya. Ngehang. Nah, ini boleh kamu pakai judul bahasa Indonesia. Tadi kan saya suruh membuat infografis bahasa Indonesia. Nah, bahasa, ini tulis di bawahnya Indonesia. Sudah, hanya seperti ini saja. Nanti diedit ke bawah. Jadi, jangan mempersulit diri sendiri. Pakai Canva aja boleh kok. Nah, ini. Ini di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini kamu tulis. Infografis ini membahas asal bahasa, bukan asal bahasa, sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Atau kedudukannya boleh. Ya. Nah, kemudian kamu turun ke sini. Nah, ditulis di sini teman-teman. Misalnya di sini sejarah bahasa Indonesia. Nah, di sini kamu tulis tadi sesuai dengan pengetahuan yang kamu dapatkan. Diinisiasi atau dimulai boleh ya, kalau kalian terlalu sedih. Konsep bahasa Indonesia dimulai pada saat, apa teman-teman? Sumpah Pemuda. Tanggal berapa teman-teman? 28 Oktober 28 Oktober 1928. Konsep bahasa Indonesia dimulai pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Titik. Pada sumpah ketiga yang berbunyi, tidak usah tulis semuanya, petik atas, titik-titik, menjunjung apa teman-teman? Bahasa Persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini kan tadi secara de facto ya, kamu tulis de facto. Nah, kalau mepet begini kamu kecilkan, tidak apa-apa. Kamu geser ke sini. Lanjut yang berikutnya. Masih juga penetapan bahasa Indonesia. Tulis 18 Agustus tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia oleh siapa teman-teman? MPR? TRS. Betul, seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini ditulis. Kamu konsepnya apa? Mengembangkan apa ini? Nah ini, penggunaan bahasa Indonesia. Tulis aja di sini. Nah, sampai saat ini bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara dan pengantar dalam dunia pendidikan. Tulis juga di sini informasi tambahan lain. Bahasa Indonesia diserap
diserap dari berbagai bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, Arab, Belanda, Portugis, Melayu, kalau tidak cukup dan lain-lain. Sudah tulis. Nah, kamu tulis pesannya. Bahasa Indonesia terancam misalnya. Bahasa Indonesia terancam akibat penggunaan bahasa alay yang merusak tatanan bahasa generasi muda. Sudah seperti itu aja teman-teman. Ini namanya infografis. Kamu tulis namamu di sini. Namanya siapa? Misalnya nama saya Galan Karunia. Kamu tuliskan NIM dan universitasnya. Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM-nya berapa? A310 dan seterusnya. Oke, kamu save. Setelah itu kamu save. Kamu unggah. Jadilah tugas yang namanya infografis. Mudah, guys? Mudah, guys? Mudah ya? Ya, Nah, Pak. kamu bisa lihat dari bahannya itu. Itu tugas infografis yang tadi Pak Galan sudah bahas. Yang berikutnya Pak Galan akan membahas berkaitan dengan tadi setelah tugas infografis itu ada yang disebut sebagai apa ini? Oh, diskusi teman-teman, diskusi. Kuis dulu ya. Kalau sudah mengerjakan kuis ya berarti kuisnya sudah tidak dianggap berarti. Nah, sudah ya. Setelah mengerjakan kuis selesai, kamu mengerjakan ini, diskusi teman-teman. Silahkan kamu jawab di sini ya. Chat dari Pak Galan dijawab di sini. Kamu boleh menambahkan chatnya atau menambahkan diskusinya. Tolong kamu komentari juga diskusi milik orang lain. Kamu tanyakan, misalnya bahasa alay di daerahmu itu yang seperti apa boleh. Jadi ini kita seperti membuat diskusi terbuka saja. Silahkan paling tidak satu mahasiswa mengirimkan satu diskusi dan satu tanggapan di situ. Nah, kemudian kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini karena masih belum saya bagi kelompoknya, silahkan buatnya individu saja. Kamu ceritakan tadi sejarah bahasa Indonesia, kemudian sejarah bahasa, alfabet, dan sebagainya dengan merekam dirimu sendiri. Jadi kamu rekaman sendiri, kamu katakan secara bahasa, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang bahasa Indonesia tadi. Ini masih pengerjaannya masih individu ya, walaupun tugasnya kelompok, karena kelompoknya belum saya bagi. Kemudian unggah video tersebut di tautan ini, tarik saja ke sana. Kemudian isi presensi. Sudah selesai teman-teman, yang terakhir kerjakan post test. Ini post test dijawab langsung di sini. Nah, kalian saya beri waktu sampai hari apa ini teman-teman? Ini hari Sabtu ya, sampai hari Jumat pagi minggu depan. Baik. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk materi sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia? Halo? Pak, saya mau. Boleh, silahkan. Untuk aksen sendiri itu apa masih berhubungan dengan bahasa, Pak? Dan aksen itu Oh apa iya, tercipta? bagus. Bagus. Baik. Aksen ya Mas ya? Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Baik, tadi setelah kita membahas materi, kita membahas open learning, ada pertanyaan berkaitan dengan konten perkuliahan. Aksen. Aksen sendiri apakah berhubungan dengan bahasa? Mohon dijelaskan. Jawabannya adalah iya. Aksen sendiri berhubungan dengan bahasa. Tapi lebih tepatnya, aksen itu berkaitan dengan letak atau asal muasal bahasa itu datang, Mas. Jadi saya contohkan. Misalnya kita menggunakan konteks bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ada yang namanya aksen British, aksen Inggris asli, dan juga aksen Amerika. Secara konsep, tetap menggunakan istilah bahasa Inggris, tapi pembawaannya atau pengucapannya itu berbeda. Bisa temponya, bisa juga penekanannya, bisa juga diksi, pilihan katanya. Jadi bisa dikatakan mengikuti di mana bahasa tersebut muncul. Sehingga bisa dikatakan kalau aksen itu juga mengikuti gaya bahasa penduduknya. Saya contohkan sekarang. Gaya bahasa Indonesianya mahasiswa Bone dengan bahasa Indonesianya mahasiswa Solo
Beda atau tidak? Beda atau tidak? Sama-sama mengatakan bahasa Indonesia. Di telinga kamu, teman-teman. Beda. Pengucapannya. Itu yang disebut sebagai aksen. Oleh karena itu bisa dikatakan aksen itu lebih ke pengucapan dan juga beberapa sampai ke diksinya. Tapi tidak mengurangi esensi dari kesamaan bahasa tersebut. Paham, Mas? Paham, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Boleh, silahkan. Untuk penugasan video itu kan tidak jadi kelompok ya. Iya. Nah, kalau individu apa tetap waktunya 15 menit? Tidak, kalau individu saya kurangi, 5 menit cukup. Baik, Kalau Pak, terima kasih. Kalau 15 menit itu kalau satu kelompok isinya 3 orang itu loh, Dek, 5 menit, 5 menit. Ini saya belum bentuk kelompok soalnya. Jadi baru akan saya bentuk kelompok minggu depan nanti oleh tim. Jadi cukup 5 menit saja. Nanti saya edit. Mbak Eri tolong diedit ya nanti ya, Dek, videonya ya. Ada lagi? Pak, kalau progres pertemuan 1 sudah dikerjakan, semua progresnya nanti jadi 100. Iya. Kalau progres semuanya sudah dikerjakan, nanti jadi 100%. Nanti masuk ke materi selanjutnya. Minggu depan ada Pak Dipa yang menerangkan kalian tentang jurnal, teman-teman. Jadi sudah masuk sesi selanjutnya. Ada lagi? Waktunya Pak, izin panjang. bertanya. Boleh. Aksen sama logat itu sama apa beda ya, Pak? Sama, Dek. Sama. Oh, Aksen sama. itu istilah bahasa Inggris, Dek. Kalau logat itu istilah bahasa Indonesia. Jadi jangan bingung ya. Aksen dan logat itu sama. Cuma memang kalau aksen itu kata di dalam bahasa Inggris tulisannya ACCENT, kalau di dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah logat. Karena kamu pelajar bahasa Indonesia, jadi gunakanlah logat ya, Dek ya. Jangan aksen. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, mari kita screenshot ya. Cukup ya untuk hari ini, teman-teman semua? Cukup? Ya, Pak. Baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan di grup IPD, Dek. Ya, Pak. Baik. Mbak Eri, tolong dibantu screenshot, Dek. Nggih, Pak. Ya. Suaramu kecil sekali, Dek. Mikrofonnya dekatkan. Iya, Pak. Jadi untuk teman-teman semua boleh on cam. Kita akan Silahkan on cam. Silahkan on cam. Oke, saya akan screenshot dari layar yang pertama. Oh ya, teman-teman, sambil kalian tersenyum, presensi jangan lupa diisi ya, Dek. Presensi ada tanda tangannya, tolong ditandatangani di situ. Tautan presensi ada di Open Learning, dan Open Learning buka setiap saat, tidak pernah ditutup. Akses kapanpun bisa dari situ. Selanjutnya layar kedua. Layar kedua. Selanjutnya layar ketiga. Selanjutnya layar keempat. Layar kelima. Layar keenam. Layar terakhir. Sudah, Mbak Cindy? Sudah, Pak. Ya, nanti tolong unggah di Drive ya, Nak. Nggih, Pak. Baik. Teman-teman, terima kasih atas pertemuan kita yang luar biasa untuk sesi pertama ini. Silahkan sesi asinkron selama 6 hari ke depan. Tugasnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan, tanyakan via WhatsApp. Insya Allah kami respon. Cukup jelas, teman-teman semua? Cukup, Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Pak.
Mari kita tutup perkuliahan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Monggo Terima kasih, silakan. Terima kasih, Pak. Ya.